Kemarin kita sudah melewati beberapa poin, ada yang masih ingat 6 poin ya. Yang pertama jual beli khamr. Yang kedua jual beli anggur yang digunakan untuk pembuatan khamr. Dan ini juga nggak terbatas dengan anggur ya, apa saja yang kalau kita ketahui itu akan disalahgunakan untuk perkara-perkara yang haram, ya, maka dia juga nggak boleh. Seperti kemarin kita contohkan apa? Lem, ya, lem iPhone. Kalau ada anak-anak SD cari lem, udah itu nanti dia mau mojok-mojok, ya, mau nyumput-nyumput, udah nggak beres. Berarti apa? Nggak boleh jual lem. Karena udah jelas disalahgunakan. Kecuali kalau yang beli itu jelas tukang jok, ya, tukang sol sepatu atau apa, maka boleh. Kemudian bai'ul alati tardi wal ghina, menjual alat-alat musik. Ya. Kenapa menjual alat musik haram? Ya karena musiknya haram. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab klasik oleh para ulama. Ya, menjual alat-alat musik. Kemudian yang keempat, al-maitatu wal khinzir wal asnam, menjual bangkai. Seperti ayam tiren, ayam mati kemarin, ya, menjual daging babi, menjual patung-patung, ya, itu juga dilarang. Kemudian juga yang kelima apa? Menjual darah yang mengalir, ya, darah yang sesembelihan itu ya, disembelih kemudian diwadahi dan dijual, ya. Naha an tsamanid dam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli darah. Adapun transfusi darah dan seterusnya itu bagian dari ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan. Kemudian yang keempat, yang keenam, al-kalb, jual beli anjing. Jual beli anjing. Sebutkan dalam hadisnya Abu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril rughi wa halwanil kahin. Rasulullah melarang dari transaksi anjing, kemudian hasil dari pelacuran, kemudian apa? Jasa perdukunan. Ya. Nah, sekarang masuk poin yang ketujuh. Termasuk yang dilarang apa? As-sinnauru awil hirru, jual beli kucing. Jual beli kucing itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Ya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang jual beli kucing, apakah larangan itu sudah sampai pada derajat haram atau dia hanya sekedar makruh potensi, ya. Namun para ulama di sini termasuk beliau ini menyarankan untuk menghindari jual beli kucing. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Jabiran an thamanil kalbi was sinnauri, qala zajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Jadi kata Abu Zubair, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hasil dari jual beli anjing dan jual beli kucing. Maka Jabir mengatakan zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Jadi Nabi itu zajra,
Zajarah itu melarang keras, ya, mewanti-wanti, memberikan ultimatum tentang larangan transaksi jual beli anjing dan kucing. Ya, kalau dulu marak orang jual beli kucing, ya, kucing Anggoro, kucing Persia, kucing apa lagi, kucing-kucing yang lainnya itu, ya. Sekarang kucing-kucing itu sudah pada liar. Rupanya bosan juga orang miara kayak gitu, ya. Dulu dikurung, dikasih makan daging, dipakain pampers, ya, dimandiin, disampoin, disikat gigiin, dipotongin kukunya. Wah, enakan miara kucing daripada miara anak yatim. Ya. Sampai orang itu, masya Allah, ada seorang nenek rela dia mengabaikan cucunya gara-gara mau miara kucing. Ya, ketika ada anak dia bawa anaknya, berarti bawa cucunya, ya. Mak, titip sih mak, aku mau kerja mak. Hai, saya daripada ngurusin anak kamu, enak saya ngurusin kucing, katanya. Kenapa mak? Kucing ini bisa nganterin saya ke surga, katanya. Alhamdulillah. Gak pernah ada dalam dalil kalau kucing itu bisa nganterin ke surga. Dan juga gak ada dalil kalau kucing itu hewan peliharaan kesukaan Rasulullah. Gak ada dalilnya, ya. Yang ada dalilnya itu kata Nabi apa? Innahu minat tawafin alaikum. Kucing itu hewan yang hidup di sekitar kalian. Dia memang hidupnya di sekitar kita, ya. Beda dengan anjing. Kalau anjing itu pada asalnya hewan buas dia. Tapi kalau kucingnya memang hidup di sekitar manusia. Jadi mengabaikan cucungnya. Padahal nanti kalau dia sakit, ya yang antar berobat juga cucungnya itu, ya. Bela-belain miara kucing, ya boleh miara kucing silahkan, tapi jangan lebay-lebay amat, nggak usah berlebihan. Jadi mau disalonin, mau dikerimbal, mau dipotong kukunya, mau dibeliin bajunya, dipakein kacamata, lah Allah, habis uang banyak, ya. Enaknya anak yatim, kita kasih santunan ke anak yatim, umpamanya sebulan 100.000, 50.000, ya kita kasih ke anak yatim, luar biasa. Kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang-orang yang ngurusin anak yatim di surga nanti itu seperti dua jari ini. Saking dekatnya kedudukan Rasulullah dengan kedudukan orang-orang yang ngurusin anak yatim, bukan yang ngurusin kucing, ya. Sampai kucing dipakein pampers. Sekarang sudah mulai kucing-kucing yang bulunya panjang-panjang itu sudah mulai liar, banyak lepas, udah kotor, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngurusin. Rupanya bosan juga orang-orang itu, ya, karena terlalu banyak ngikutin tren, ngikutin gaya apa yang musim. Nah, itulah manusia, ya. Sampai berjuta-juta orang beli kucing. Ada yang beli kucing 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya. Belum lagi beli anjing. Beli anjing malah belasan juta, puluhan juta. Anjing yang besar, anjing apa itu namanya? Yang herder, ya. Bahkan ada di Jakarta itu anjing
makan majikannya. Jadi majikan itu dimakan sama anjing. Ya, gara-gara anjingnya kelaparan, majikannya biasa ngasih makan, nggak ngasih makan. Majikannya itu sakit, dia sudah nggak bisa lagi ngurusin anjingnya, ngurusin badan aja udah nggak karu-karuan. Dia hidup sebatang kara, udah kakek-kakek tua, hidup sebatang kara, sakit, kena paru. Anjing yang biasanya dikasih makan nggak dikasih makan, lapar, akhirnya majikannya dimakan. Ya, di Jakarta itu kisahnya viral. Kenapa? Karena memang anjing itu pada asalnya binatang buas. Kemudian yang kedelapan, tadi ya saya tegaskan jual beli kucing itu terutama itu para ulama memang berselisih. Ada sebagian mereka yang sampai pada tingkatan mengharamkan, sebagian menghukumi makruh. Ya. At-tasawir allati fiha ruh. Kemudian yang ke-8, larangan menjual tasawir. Tasawir itu gambar yang gambar itu memiliki roh, memiliki arwah. Ya. Jadi gambar apa saja yang memiliki arwah itu dilarang untuk dijual. Kenapa? Karena pada asalnya gambar yang bernyawa itu haram. Baik dia yang gambar ya ataupun yang bentuknya patung. Ya. Makanya pernah ditanyakan oleh beberapa masyayikh tentang karena ada itu aplikasi foto dirubah menjadi apa namanya itu, yang kayak kartun itu. Iya, pokoknya gitu. Jadi foto dimasukin ke aplikasi nanti berubah jadi kayak kartun bentuknya. Itu bagaimana hukumnya? Itu taswir, menggambar, dan itu dia diharamkan. Ya, kadang ada dijadikan sebagai profil di WhatsApp, di Facebook, di IG, ya, foto dia terus dirubah menjadi karikatur apa. Di sini kita bawakan hadisnya. Juga termasuk di sini apa? Dalam hadis Sa'id bin Abi Hasan, kuntu 'inda Ibni Abbas radhiyallahu anhu idh atahu rajulun wa qala ya Aba Abbas inni insanun innama ma'ishati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir. Ada salah seorang datang menemui Abdullah bin Abbas yang bernama Sa'id ibnu Abi Hasan. Ya, kata Sa'id, wahai Abul Abbas, sesungguhnya saya ini seorang yang ma'isyahku itu artinya profesiku, penghasilanku min sun'ati yadi. Aku itu suka membuat dengan tanganku, membuat kayak melukis atau kayak membuat patung gitu. Ya, melukis atau membuat patung. Maka apa kata Abdullah bin Abbas, la uhaddithuka illa ma sami'tu min Rasulillah. Sami'tuhu yaqul man sawwara suratan fa inna Allaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku beritahu kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Barang siapa yang menggambar satu gambar,
baik itu gambarnya gambar kertas ataupun gambar batu dipahat atau kayu dipahat gitu ya, yang dia itu menggambar satu makhluk. Maka apa? Fa innallaha mu'adzibuhu, Allah pasti mengadabnya, hatta yanfuha fiha ruh, sampai dia disuruh meniupkan ruh sama Allah, sambil diazab disuruh ngasih ruh apa yang dia gambar tadi. Kalau dia gambar kuda, maka gambar kuda tadi disuruh diperintahkan tuh dikasih roh. Ya, kalau dia gambar manusia, dia gambar hewan, maka Allah sambil mengadabnya, sambil memerintahkan untuk memberi roh, memberi nyawa. Walaysa binafihi fiha abadan, dan dia tidak akan pernah bisa untuk meniupkan ruh selama-lamanya. Ya, karena ini menandingi Allah. Karena Allah itulah yang menciptakan makhluk yang bernyawa. Ya, maka apa? Gak boleh ada yang menandingi Allah. Ya. Farabba rajulu rahwatan syadidatan wasfarra wajhuhu. Ya, maka farabba ar-rajulu rahwatan syadidatan wasfarra wajhuhu. Tiba-tiba apa? Laki-laki tadi, maka dia berubah wajahnya. Ya. Kemudian apa? Waihak, celaka kamu. Kata Abdullah bin Abbas, celaka kamu. In abaita, kamu abaikan. Kalau disuruh ada orang minta tolong buatin ini, buatin itu yang ada rohnya, ya, hewan atau manusia atau apa, maka abaikan, jangan mau. Kata Abdullah bin Abbas, ya, illa an tasna' 'alaika bihadza syajar. Kalaupun kamu ingin menggambar atau membuat patung, maka buatlah pepohonan, ya, atau buat apa, kayak kendaraan, pemandangan yang tidak ada makhluk hidupnya, atau kullu syai'in laisa bihi ruh, atau sesuatu yang memang enggak ada ruhnya di situ. Ya, makanya juga di sini dilarang seorang tuh majang-majang gambar-gambar di dinding-dinding itu, gambar foto wisuda, ya, foto wedding, foto keluarga, nggak usah ditonton. Ya, karena dalam satu azhar, satu keterangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Allah ya, tapi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar-gambar yang dipajang, gambar-gambar yang bernyawa nanti, foto-foto segala macam. Ya, kalaupun itu disimpan aja di album, ya, disimpan, ditutup. Nanti kalau kangen ya dibuka, ditutup lagi. Kalaupun kangen, ya, tapi jangan dipajang-pajang. Karena apa? Menyebabkan malaikat rahmah tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Dan juga ada asar di sana, Aisyah itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencopot hordeng. Yang hordeng itu ada gambar makhluknya, dicopot dan dijadikan sebagai keset. Ya, jadi boleh kita memanfaatkan sesuatu yang ada
gambar makhluk hidupnya dimanfaatkan di sesuatu yang rendah, ya, seperti keset, ya, lap atau yang sejenisnya. Kemudian yang ke-9, al-thamru qabla buduwi salahihi, menjual buah-buahan yang belum belum jelas, ya, belum jelas dia itu akan jadi buah atau tidak, ya. Jadi menjual buah yang masih di pohon tapi belum jelas, belum bisa disimpulkan apakah nanti bakal jadi buah atau tidak. Nah, ini dilarang. Tapi kalau dia sudah jelas, kalau dia itu buah itu sudah menguning, sudah menunjukkan hampir matang, maka boleh dijual. Karena dia tidak mengandung goror, tidak mengandung tipu-tipu. Umpamanya borong duku, kita lihat di pohon, dukunya waktu kecil-kecil dan belum jelas, ini belum tahu apakah dia bisa bertahan sampai gede atau enggak, maka jangan dijual. Sampai sampai benar-benar dia besar, ya, menjelang tua. Walaupun belum tua tapi sudah mau tua, boleh. Kalau sudah mau tua, sudah yabdu, hatta yabdu, sampai jelas-jelas dia itu kondisi buahnya. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu naha an bai'i thamrati hatta yabdu salahuha wa anin nakhli hatta yazhua. Qila wa yazhu, qala yahmaru aw yasfaru. Kata Anas bin Malik, Nabi melarang dari jual beli buah sampai jelas-jelas menuju kepada panen, ya. Dia jelas ini bisa dipanen, meskipun kita bilang ini masih muda, tapi sebentar lagi tua, ya sudah betul. Ya. Kemudian wa an-nakhli hatta yazhua, dan juga larangan menjual nakhl itu, ya, pohon kurma yang sudah berbuah itu, sampai yazhua, sampai benar-benar jelas buahnya. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, wa ma yazhua, bagaimana bentuk mekarnya, berbuahnya yang sudah boleh dijual itu? Ya maru au yasfaru, sampai itu sudah mau merah, ya, sudah jelas dia merah, sudah mau matang, atau yasfaru, menguning. Karena ada kurma itu kalau matang kayak warna mau merah dia, ya, atau warnanya mau kuning kayak kurma sekarang tuh barhi, ya, kurma rutop itu. Iya, apa namanya, kurma barhi, ya. Ada kurma merah, ada kurma kuning itu yang dimakan kayak sepat-sepat itu. Nah, itu sudah mulai dijual itu. Kayak rasanya kayak sawo, rutop, ya. Kemudian apa? Yang ke-10, az-zar'u qabla istihdadi habbihi, tanaman sebelum ishtadda habbihi, sebelum bijinya itu kelihatan, ya. Jadi kayak kalau biji-bijian itu berarti kayak kacang tanah gitu, ya, kacang tanah yang dijual biji itu, ya. Jadi
menjual sesuatu yang belum kelihatan bijinya, belum kelihatan sempurna, maka itu juga dilarang. Ini banyak dipraktekkan oleh para petani. Ya di sini kan rata-rata pedagang ya. Ya. Kemudian ke 11 kullu ma haruma min al-at'imati wal ashribati wal albisati wa nahwiha. Semua apa-apa yang diharamkan dari makanan dan minuman dan pakaian dan yang sejenisnya. Jadi kalau sesuatu itu dilarang, ya nggak boleh dijual belikan. Baik itu makanan, minuman, pakaian. Ada pertanyaan gini, Ustaz, saya ini jualan pakaian. Yang saya jual itu diantaranya daster. Nah daster ini kan dipakai emak-emak kadang untuk keluar rumah. Dasternya juga keleknya kelihatan, betisnya kelihatan, gitu kan dasternya. Itu gimana jual daster kayak gitu? Gimana Mas Tony? Kira-kira? Dan niatnya untuk di rumah kan? Niatnya untuk di rumah. Kalau dia di luar tanggung jawab si emak-emak itu. Tanggung jawab si emak-emak itu. Iya, meskipun kita tahu bahwasanya emak-emak ini pasti akan makainya di luar rumah. Sama aja kayak golok kata. Kalau untuk baca orang ya terserah dia, yang penting saya jual ke tempat pohon. Oh gitu. Tanya Mas sudah. Tanya Mas baru. Gimana Mas? Hah? Boleh kalau Boleh aja daster. Kayaknya itu kemarin posting daster ya? Enggak? iya. Hah? Boleh kita tuh dukung Mas ya. Ayo. Iya. Para ulama pernah ditanya dengan pertanyaan semisal ini. Kata mereka, kalau memang pakaian itu termasuk pakaian di negeri itu dipakai di dalam rumah, memang untuk pakaian di dalam rumah, maka ketika ada orang yang memakainya di luar rumah, ya itu dosanya dosa dia. Karena memang baju itu diciptakan, dibuat desainnya untuk di dalam rumah. Seperti pakai cawan, pakai celana dalam perempuan, ya memang dipakai ya untuk pakaian dalam. Kalau ada yang dia pakai di luar, ya itu urusan dia. Ya. Terus muncul lagi pertanyaan, kalau kita jual celananya isbal di bawah mata kaki, apakah kita jualnya juga dosa? Nah, itu juga pernah ditanyakan. Kata Syekh, kalau memang celana itu dipakai untuk di luar rumah, ya, untuk celana dipakai itu, maka jualah celana yang memang itu standar. Artinya dia tidak melebihi mata kaki. Dan sekarang kan banyak tuh sirwal itu dijual di toko-toko. Banyak nggak? Sirwal ya, jual aja yang sirwal itu. Ya. Atau jual celana yang panjangnya itu kira-kira di dalam batasan yang aman. Ya, kalau dipakai dia ya pasti di bawah pas di mata kakinya itu. Ya, memang itu kita dilema ya.
Semakin manusia ini tidak mengerti tentang syariat Islam, kita semakin sulit untuk bergerak. Tapi ketika masyarakat itu paham dengan syariat Islam, kita semakin leluasa untuk bergerak. Ya. Kemudian yang ke-12, libasun nisa'i alladzi la tatawaffaru fihi syurutul jilbab syar'i. Pakaian wanita yang tidak memenuhi syarat jilbab yang syar'i. Ya, itu juga termasuk yang dilarang menurut muallif. Li'anna bai'ahu yushi'ul fahisyata fil ladzina amanu. Karena menjualnya itu akan memperluas kerusakan bagi orang-orang beriman. Ya, dilihat, yang melihat juga dosa, yang makainya juga dosa. Ya, dan ini sesuai dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, jadi ini ya PR kita. Kita harus bisa memilah dan memilih. Bagaimana kalau pakaian yang kita jual pakaian anak-anak? Nah, kalau pakaian anak-anak ini lebih longgar dia. Karena anak-anak itu belum ada kewajiban untuk menutup aurat. Ya, makanya kalau di Saudi itu anak TK, anak SD yang perempuan kalau sekolah itu nggak pakai jilbab. Mereka nggak pakai jilbab, pakai baju biasa aja. Kenapa? Karena mereka nggak ada kewajiban untuk menutup aurat. Tapi di tempat kita ini kadang dibalik-balik. Anak masih kecil sudah dipakai cadar. Ya. Giliran nanti sudah gadis, cadarnya dilepas. Ya, nah ini dia. Jadi mumpung dia masih kecil ya, kasih dia kebebasan pakai pakaian. Tapi sambil ditanamkan. Nah, kamu masih kecil nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat, main kesana kesini nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah besar, sudah remaja, nggak boleh lagi, harus ditutup. Ya, ditanamkan itu ke anak, sering ditanamkan, dikasih tahu. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita azan dulu, habis azan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini selesai pembahasan tentang Kitabul Buyu'. Tapi masih ada satu lagi pembahasan tentang khiyar, tentang pilihan. Setelah itu nanti kita masuk pada bab riba, pembahasan tentang riba. Azan dulu.